Halo semua Sobat Energi Suara, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulian Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin kembali berbagi cerita berkaitan judulnya yang saya ambil yaitu Setelah Pendidikan. Teman-teman, sebelum memulai percakapan ini, saya ingin membacakan satu quote yang menjadi mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita. Quote-nya itu dari Tan Malaka. Quote-nya itu seperti ini. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Teman-teman, diskusinya yaitu seperti ini. Pendidikan tidak membuat kita harusnya menjadi bersifat eksklusif, kita terlalu spesial. Tidak. Pendidikan harusnya membebaskan. Pendidikan itu membuat kita serasa kita itu lebih bisa berkontribusi lebih terhadap apa yang telah kita pelajari. Dalam diskusi ini saya ingin semoga mencari penjelasan, mencari segala sesuatu yang berkaitan benar. Pendidikan itu hanya sebuah perjalanan. Pendidikan itu bukan alat yang nanti disombongkan. Jika dalam quote Malaka itu mungkin anak muda itu belum paham, pendidikan itu tidak seperti itu. Pendidikan adalah sebuah mungkin kita bisa maknai sebuah kemampuan yang harus kita abdikan. Pendidikan membuat kita lebih leluasa, pendidikan itu membebaskan, pendidikan itu membuat kita jauh lebih lembut. Pendidikan itu membuat kita bisa lebih berbagi lebih. Ibaratnya jika diperumpamakan dengan uang, maka kita seorang yang kaya, kita bisa berbagi lebih. Diberatkan dengan kesabaran hati, kita memiliki kelapangan hati yang jauh lebih luas, kita bisa bersabar lebih. Diberatkan dengan keindahan, pendidikan adalah keindahan yang membuat kita indah, membuat kita tidak iri hati, membuat kita tidak sombong dan tidak bodoh. Hari ini saya ingin berbicara setelah pendidikan. Teman-teman, berbicara setelah pendidikan, saya merasa pembicaraan ini seperti apa yang kita lakukan setelah pensiun. Mungkin karena ini ya, mungkin ada beberapa orang di sekitar kita atau mungkin diri Anda, karena Anda terlalu lama berkecimpung, terlalu mungkin belum pernah melihat dunia luar selain pendidikan itu, apalagi rasanya dunia itu dipersempit. Tapi teman-teman, pendidikan tinggi tidak mempersempit langkah kamu. Seharusnya pendidikan yang tinggi itu membuat langkah kita menjadi jauh lebih ringan, membuat hati kita jauh lebih lapang. Sebagai bahan pengetahuan selanjutnya, supaya diskusi ini lebih bersifat akademis, saya ingin coba untuk mengulang apa itu tujuan perguruan tinggi, atau yang biasa kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi adalah ketika tugas sebuah kampus untuk melaksanakan kewajibannya untuk mendidik para mahasiswa, untuk mendidik siswa supaya mereka potensinya bisa tergali, potensinya bisa keluar, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih merdeka. Pertama, tujuan dari Tridharma adalah pendidikan dan pengajaran. Lalu setelah itu apa? Setelah pendidikan, rupanya dalam Tridharma dijelaskan yaitu kita melakukan pengembangan atau penelitian. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kehidupan kita yang hidup di masyarakat. Untuk meningkatkan kehidupan diri kita, untuk meningkatkan kehidupan orang lain, untuk meningkatkan kemakmuran kita bersama, bangsa kita, negara kita. Dan ini yang paling seru, yaitu tujuan pendidikan rupanya untuk mengabdikan kita kepada masyarakat. Keahlian yang kita miliki lewat pendidikan, kita abdikan dalam kehidupan masyarakat kita.
Jadi, ketika pendidikan dimaknai kesombongan, menjauhkan kita dari masyarakat, membuat kita lebih eksklusif, membuat menganggap diri kita lebih tinggi dibandingkan teman-teman lain yang hanya bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka pendidikan itu bernilai salah. Ini adalah pandangan yang keliru tentang pendidikan. Teman-teman, tadi ketika saya ambil judul setelah pendidikan itu apa? Atau pertanyaan bagusnya dalam bahasa Inggrisnya yaitu what next? Apa selanjutnya? Dalam Tridharma tadi kita sudah belajar yaitu yang kedua setelah pendidikan dan pengajaran kita melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana bentuk pengabdian kita di masyarakat? Bagaimana pengembangan dan pengetahuan yang kita miliki? Memang cara paling baik adalah kita melibatkan diri, meleburkan diri dalam kehidupan masyarakat. Dosen saya waktu itu pernah ingat karena saya berkuliah agama, mungkin ini memang secara frame agama tidak akan bisa lepas dari diri saya. Kita yang belajar dharma, kita yang memiliki kesempatan belajar dharma. Dharma di sini dimaknai dengan kebenaran. Kita yang belajar kebenaran, tugas kita selanjutnya adalah kita menjadi awan-awan dharma. Menjadi awan dharma yang memberikan kesejukan, ketenangan, yang memberikan hujan-hujan untuk menumbuhkan tanaman. Memberikan hujan sebagai penyejuk alam dan keadaan. Menjadikan hujan sebagai tempat yang nanti ditunggu sebagai mungkin ya sebagai hujan yang bawa kedamaian ya, hujan yang dinanti. Itulah awan dharma. Dosen saya mengatakan seperti itu. Kita yang belajar dharma, kita memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi awan dharma. Kita yang memiliki pendidikan bagus, seharusnya kita menjadi pribadi yang bisa menjadi tempat bernaung, membawa kebajikan, membawa kesejukan kemanapun kita berada. Pendidikan adalah pencerahan. Teman-teman, dalam setelah pendidikan kita bisa melebur ke masyarakat. Ada banyak jalan, ada banyak cara bagaimana kita melebur ke masyarakat. Sebenarnya kehidupan ya hanya seperti itu gitu. Tidak ada yang lebih. Yang lebih terkadang mungkin hanya fantasi kita. Sejatinya semuanya seperti itu. Tetapi memang karena kebodohan dan kedalaman batin yang berbeda, menganggap segala sesuatu itu rumit. Ternyata hanya seperti itu. Kenyang ya seperti itu, lapar ya seperti itu, berlebihannya hanya seperti itu, kekurangannya hanya seperti itu. Hal yang terbaik adalah yang tertinggi. Memang kemarin saya berdiskusi dengan guru saya. Hal yang paling baik, yang paling hebat adalah belajar ikhlas. Ketika berkata ikhlas, mungkin kalau dibaca teori ya kita rela. Tetapi secara praktek, ikhlas artinya tidak meminta apa-apa lagi. Segala sesuatu ya demikian adanya. Oke. Wow, ini seperti bernilai pendidikan, bernilai renungan ya, tetapi memang seperti itu gitu. Setelah pendidikan apalagi? Bagi saran saya ketika kita membaca quote dari Tan Malaka lalu berbicara Tridharma perguruan tinggi, setelah pendidikan adalah kita melakukan pengabdian kita ke masyarakat. Kita berbakti, kita mengembangkan pengetahuan yang kita miliki dan mendharmakan apa yang kita ketahui kepada masyarakat, kepada orang-orang yang kita cintai, bangsa kita, negara kita. Mungkin saya ingin bacakan quote ini lagi sebagai penutup diskusi kita. Quote-nya dari Tan Malaka. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Pendidikan itu harus bernilai benar. Pendidikan itu harus bernilai awan dharma yang membawa kesejukan. Pendidikan itu harus menjadi alat pembebasan. Pendidikan itu harus bisa mengantarkan kita ke tempat-tempat yang lebih baik. Pendidikan itu mungkin harus dalam pengetahuan saya, pendidikan bisa mengantarkan kita ke surga. Ataupun pendidikan bisa mengantarkan kita ke nibbana. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam bahan diskusi kita pagi hari ini.
Semoga nanti mungkin teman-teman punya materi diskusi yang menarik dan baik. Mari kita berbagi cerita. Akhir kata, saya tutup dengan salam. Terima kasih.